Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Evelina Dewi Natania Yunanto. Saya dari Prodi PBSI kelas R, Universitas Negeri Yogyakarta. Siang ini saya bersama Ibu Sri, pemilik kos Sri Kandi di Desa Samirono, Yogyakarta. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kabarnya? Baik-baik, sehat semua. Gimana? Sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk mau saya wawancarai siang ini. Saya mulai sekarang ya Bu wawancaranya. Untuk usaha kos-kosan ini, kalau boleh tahu Ibu tuh udah berapa lama sih memulai usaha kos ini? Aduh, udah berapa puluh tahun? Lupa ya? Ada 20 tahun. Kalau kos-kosan ini dulu kan punya ibu saya. Saya dapat istilahnya dapat tanah inilah. Terus saya bikin kos-kosan dulu namanya belum Sri Kandi. Dengan karena suami kan PNS ya, terus saya ibu rumah tangga, makanya saya pakai dana BPD itu. Pertama BRI itu pinjem dengan membuat kamar, pertama kamar 4, terus saya prinsipnya tanah dari orang tua saya bikin, nanti yang ngangsur anak-anak kos gitu. Lama-lama tambah 8, lama-lama tambah 16, lama-lama jadi 51 kamar. Alhamdulillah. Kalau dulu saya memang tahunan ya, dulu tengah tahun aja saya nggak nerima, 3 bulan apalagi ya. Dulu mudah untuk mengaturnya. Tapi setelah pandemi, setengah tahun saya terima, 3 bulan gitu ya. Jadi ya lihat situasi kan ya sekarang mungkin agak zaman sekarang keuangan memang agak sulit lah mungkin ya. Udah asal bisa untuk bayar listrik semua, untuk fasilitas untuk semua itu. Terus waktu pandemi dulu kan Ibu sempat menerima 6 bulan, 3 bulan, sempat juga nggak sih menerima kos-kosan yang harian gitu? Kalau dulu malah belum. Setelah tahun berapa ya, sekitar ada yang tanya tuh harian, terus saya buka aja. Kalau yang masih kosong tak bikin harian, sehari per orang 50.000. Jadi akhirnya ya pada ada yang tahu lah, sering dapat telepon ya 2 hari 3 hari ya daripada kosong. Tapi kalau pas kamar nggak ada ya aku bilang nggak ada ya gitu, tapi nggak melulu saya ada harian terus. Kan Ibu udah lumayan lama, udah puluhan tahun punya usaha kos nih. Nah, gimana sih cara Ibu ngatur keuangan kos-kosan ini? Atau ada strategi atau target tertentu Bu untuk penghasilan? Kalau saya boleh bicara ya Mbak, masalah untuk pendapatan mungkin ada orang, wah 51 kamar itu kali ini berapa? Kalau saya gini, untuk ngangsur udah alhamdulillah pokoknya bisa ngangsur, terus saya bisa beli tanah yang di sana. Saya kan sekarang rumahnya nggak di sini, saya tetapnya di Ketua Rumah Tani. Saya bisa beli sana juga pakai hasil kos-kosan ini ya. Lama-lama ya itu kalau umpamanya pinjem bank 5 tahun, nanti habis sebelum 5 tahun ditawari lagi, ya beli tanah sana, beli rumah sana. Ya itu saya modalin dipercaya sama bank, jadi yang BPD. Sampai dengan saat ini mungkin setelah pandemi ya istilahnya sebenarnya udah selesai sih pinjamannya, tapi ya ada kadang pinjam lagi untuk kebutuhan
bikin rumah gitu. Gitu aja. Jadi yang untuk ngangsur itu dari anak-anak kos, uang anak-anak kos. Jadi di balik penghasilan yang lumayan tapi kebutuhan lainnya juga Juga banyak ya. banyak, iya kan saya anak tiga, ya itu. Terus kalau boleh tahu, Ibu pernah mengalami kesulitan nggak selama memiliki usaha kos? Misal waktu kamar banyak yang kosong atau waktu pandemi tahun kemarin? Nah, pas pandemi tahun kemarin itu luar biasa kesulitannya. Karena apa? Saya masih hancur, kos-kosan kosong, ada pegawai menawar berapapun, yang penting untuk bisa bayar listrik. Iya. Alhamdulillah saya ada tanah, terus ya saya tak menyelesaikan tanah, tak jual kepada anak saya sendiri. Ya kita kan bisanya cuma minta tolongnya ya sama anak kan. Udah langsung dapat berapa ratus, tak tutup udah tenang, nggak punya tanah sebetulnya nggak dikejar-kejar. Itu pas pandemi itu memang luar biasa. Tapi ya nggak cuma saya dok, ya semuanya banyak yang dijual. Alhamdulillah saya nggak Masih bertahan ya. cuma jual tanah yang ada sih habis angsuran segitu banyaknya, ngomongnya suami PNS kan udah pensiun, paling berapa kan, jadi nggak bisa itu lagi. Yang penting nggak dikejar-kejar. Jadi ada masa-masa juga. Pas pandemi luar biasa. Ya, setelah mengalami sepi kosnya di masa pandemi itu, terus bisa cara Ibu biar kosnya bisa jadi ramai gimana Bu? Banyak mahasiswa yang berminat di sini. Ya lewat nggak tahu aku dapat telepon. Ibu ini bener sih kan ini ya harga segini. Nah, pada sini itu ya pada sini setelah pandemi ya banyak alhamdulillah penuh lah gitu. Tapi bulan-bulan ini banyak yang selesai, makanya agak berapa kamar lah yang kosong. Banyak yang selesai soalnya. Selama menjadi ibu kos yang udah berpuluh-puluh tahun Ibu, apa sih suka dukanya Bu jadi pengelola kos itu? Kalau sukanya ya itu ya dapat uang ya. Dukanya kadang anak kos itu dulu waktu sebelum kan saya cowok boleh ke atas tapi nggak boleh masuk kamar. Tapi istilahnya kadang sok ada yang ngeyel, ada yang masuk kamar biar, tapi kan dibuka bukan masalah dibuka dan tidaknya. Lama-lama tak bikin udah sekarang cowok nggak boleh ke atas aja. Kita lebih aman karena anak-anak kos itu pakai jilbab kan, kadang ke kamar mandi nggak pakai jilbab, jadi biar nyaman lah. Akhirnya sampai sekarang mana lebih baik lah. Ini sekali nggak dapat. Tapi ada yang protes juga yang ada di kelas. Ada kapan itu kan ada nanti itu sok diantar makanan sama pacare itu, akhirnya dia cuma ke bawah, dia tunggu. Kenapa nggak boleh itu? Ya pokoknya saya sekarang nggak boleh. Akhirnya sekarang malah lebih aman, lebih apa ya, lebih tertata, lebih ya nggak keganggu anak kos itu. Terus saya terus tak pesan CCTV sekarang kalian lah gitu. Jadi biar nanti kadang ada anak-anak yang parkirannya ini pada protes sendiri. ambil ada yang nangis itu kehilangan makanan di kulkas ya biar dia langsung menghubungi lewat itu. Terus saya bikin warung makan kejujuran ya, mudah-mudahan berkah lah, mudah-mudahan anak-anak kos pada apa ya, pada jujur. Iya. Terus selain pasang CCTV sama buat aturan cowok dilarang ke atas itu, Ibu ngelakuin langsung nggak ke anak-anak kos atau enggak masih
tahu bilangin secara langsung kalau Enggak nggak sih, boleh. enggak sih. Anak-anak kok pada tahu, sekarang dipasang CCTV lah. Gitu. Untuk tadi yang selain masalah cowok ya Bu, Mm-mm. kan di kos tuh banyak ya Bu orangnya, jadi gimana Ibu ngatasin anak-anak kos yang kadang tuh nggak disiplin atau kurang menjaga kebersihan kosnya gitu Bu? Ya, kadang aku tuh ngasih apa ya, ngasih aturan Ya. sampah sendiri buang sendiri di bawah. Itu kadang ya banyak yang dibuang sendiri sih. Tapi kadang kalau aku ke bersih itu kalau aku ya sekalian tak buang aja. Mungkin lupa, mungkin sibuk ya. Gitu aja sih. Kalau ada yang laporan tuh ini udah penuh ya nanti tak ambil. Itu aja masalah. Memang berapa orang apa ya, anak kos itu kan bermacam-macam keluarga ya, ada yang dimanjain, ada yang mandiri, jadi kita harus sebagai ibu kos ya istilahnya harus memahami itu lah. Jadi kalau kebangetan ya tak tegur ya, kita harus anu lah, saling ngerti dan saling memahami, terus saling sama-sama lah. Aku dapat kose, kamu harus disiplin kos ini, yang penting untuk kuliah itu ya nggak macem-macem, asal nggak aneh-aneh itu ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu Mbak. Selama berpuluh-puluh tahun ini Ibu ada merasakan perbedaan anak-anak kos di zaman dulu sama zaman sekarang nggak sih Bu? Banyak. Kalau dulu itu sosialisasi ini luar biasa. Ada yang arisan, terus nanti kalau pas libur pada hari Sabtu di hari Minggu itu mesti nanti kumpul-kumpul makan bareng, ulang tahun juga nanti dirayakan bareng. Kalau sekarang itu aku tanya yang lantai 3 sampai kamu nggak kenal, padahal udah di sini 2 tahun. Aku oh ya memang zamannya beda. Nggak saling nyapa, cuma saling nyapa sih. Ya, Mbak ini ada nggak, aku sok di rumah toh. Iya. Mbak tolong kamar ini, namanya siapa? Itu loh, aku tolong diketukkan. Aku nggak kenal ibu. Udah 2 tahun di situ nggak. Ya memang sekarang anak-anak sekarang itu kuliah, pulang masuk kamar, tidur, terus nanti keluar makan, lah masuk lagi gitu. Memang yang penting dia di sini baik-baik aja, nggak nerjang aturan, ya untuk bayar lancar gitu aja. Kita saling menghormati lah. Yang penting anak kosnya nyaman. Nah gitu. Nyaman gitu. Terakhir nih Bu, ya. Mungkin Ibu ada pesan atau sedikit kata-kata untuk anak-anak muda, baik itu mahasiswa atau anak-anak yang lainnya, untuk yang baru mau mulai usaha. Ya kalau setelah kuliah selesai, kalau pengen usaha harus mau berjuang, dan gagal itu untuk kedepannya meraih yang lebih baik. Jadi ada tuh yang usaha ini ternyata kok nggak jalan, udah mengkeret berhenti itu padahal itu cangguan. Jadi nggak semua usaha itu langsung jaya, enggak. Jadi dari nol. Kalau kita mau semangat, terus mau berjuang, mau mesti berkembang lah. Jadi setiap menjalani usaha itu pasti ada rintangannya. Ada, kadang mulus. Nggak ada yang mulus. Pasti ada goyangan. Kesana kesini lah, luar biasa. Baik, ini udah selesai sesi wawancaranya. Sebelumnya terima kasih banyak ya, sama-sama, mudah-mudahan kamu lancar. Amin. Besok masa depannya juga lancar. Amin. Kos di sini sampai selesai. Iya, insyaallah. Promosi. Ya. Jadi sekian wawancara saya bersama Ibu Esti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.